Bab 1581. Kesadaran Dewa Langit. Li menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya, memancarkan cahaya hitam. Ia menamparkan keras di depannya, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah telapak gravitasi yang dipelajari Li Qingshan dari hasil membunuh beberapa kultivator lain di masa lalu, yang memanipulasi gaya gravitasi. Telapak gravitasi Li milik Li Qingfeng sangat kuat, memiliki daya tarik yang beberapa kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Telapak itu menarik tubuh Saladin langsung dari udara dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, tangan King Feng Li dengan keras memukul dada Saladin, mematahkan tulang rusuknya, dan membuat tubuhnya terpental ke udara. Meskipun Saladin adalah paus tua pagoda paus, telah hidup selama ratusan tahun, dan sangat kuat, telapak tangan kitab suci jimat Dewa Langitnya masih dipatahkan oleh Li Qingfeng. Ia kehilangan darah esensinya dan juga berada di bawah serangan tanpa henti Li Qingfeng. Tidak diragukan lagi, ia bukanlah lawan Li Qingfeng dan dipukuli hingga ia mundur. Meskipun Saladin terluka, ia tidak akan berdiam diri saja. Ia menggerakkan pikirannya dan memanggil pedang raksasa langsung dari cincin interspatial. Pedang putih ini seukuran pedang eksekusi, bernama pedang cahaya ilahi. Pedang ini merupakan harta spiritual yang diberikan Tuhan kepada Saladin dan berisi kekuatan para dewa. Saladin mengayunkan pedang cahaya ilahi di tangannya dan menebas dengan kuat di depannya. Sebuah bila putih raksasa terbentuk, membelah udara dan langsung membelah pagoda paus menjadi dua. Melihat pemandangan ini, wajah Li Qingfeng memucat. Ia segera membawa anak anjing hitam dan ular pemakan langit ke samping, menghindari tebasan pedang cahaya ilahi. Namun, angin pedang dan energi pedang yang kuat itu masih menggores pakaian Li. Kulitnya retak dan beberapa luka muncul. Anak anjing hitam mengerutkan kening dan berkata, pedang yang luar biasa kuat. Li Qingfeng, kau harus berhati-hati. Pedang cahaya ilahi ini mengandung seutas kesadaran dari Dewa Cahaya Langit, sungguh menakjubkan. Li Qingfeng mengangguk. Meskipun anak anjing hitam tidak mengingatkannya, ia juga dengan jelas merasakan kekuatan pedang cahaya ilahi dan kesadaran seorang suci yang terkandung di dalamnya. Li tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia jelas bukan lawan yang sepadan. Ia harus memanggil seorang penolong, tetapi Kaisar Malam Kegelapan dan Jiwa Naga Api telah tertidur dan tidak dapat membantunya. Sekarang, satu-satunya kartu trufnya adalah batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih juga tertidur karena baru saja menyerap banyak kekuatan iman, jadi ia beristirahat menyempurnakan dan menyerapnya. Li Qingfeng memanggil batu giling hitam putih dari kedalaman ruang pikirannya. Awalnya, batu giling hitam putih menolak untuk keluar, tetapi atas desakan gigih Li Qingfeng, akhirnya batu itu muncul. Itu karena batu giling hitam putih tahu bahwa menolong King Feng Li berarti menolong dirinya sendiri, dan ia tertarik pada aura kuat pedang cahaya ilahi milik Dewa Cahaya. Pedang cahaya ilahi di tangan Saladin tak terkalahkan. Setiap gerakan pedangnya mampu membekukan ruang dan waktu, memecah kehampaan, dan samar-samar menyingkap sungai waktu dan puing-puing dimensi. Tentu saja, jaraknya 10.000 meter, jadi hanya bisa dilihat atau disentuh. Meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pedang cahaya ilahi itu. King Feng Li hanya bisa terus menghindarinya, karena dia tidak berani bersentuhan dengannya. Itu karena dia tahu jika terkena pedang cahaya ilahi, dia akan terluka parah. Dengan tingkat kultivasi tubuh api penyucian fana miliknya saat ini, dia tidak akan mampu menandingi kesadaran Dewa Langit. King Feng Li, bukankah kau sangat kuat? Kenapa kau hanya menghindari seranganku? Lawan saja aku kalau berani, kata Saladin menatap Li Qingfeng dengan tatapan tak berperasaan. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata dengan santai, Saladin, kau hanya mengandalkan pedang cahaya ilahi. Lawan aku dengan kekuatanmu sendiri jika kau berani. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Saladin menyeringai, wajahnya yang tertekan menunjukkan sedikit amarah, tetapi ia tak bisa melepaskan pedang cahaya ilahi. Ia tahu bahwa ia tak akan menjadi lawan Li Qingfeng jika ia tak menggunakannya. Lili dari Li Qingfeng adalah monster. Baik dari segi energi spiritual maupun kekuatan fisik, keduanya luar biasa kuat. Pedang cahaya ilahi di Pagoda Paus bahkan lebih kuat daripada pedang eksekusi. Akulah paus tua dari Pagoda Paus, Dewa Langit, keluarlah. Bunuh Li Feng yang ada di hadapanku. Saladin memegang pedang cahaya ilahi di tangannya dan membacakan syair cahaya suci. Pedang cahaya ilahi bersinar terang dan memancarkan cahaya putih, membentuk banyak karakter berbentuk kecebong putih. Permukaan pedang cahaya ilahi membentuk bayangan besar Dewa Langit melalui pengumpulan energi roh Dewa Langit. Ketika Dewa Langit naik ke alam dewa, ia meninggalkan seutas energi roh di permukaan pedang raksasa ini. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan di masa depan, dan kini akhirnya energi itu mulai berperan. Saladin, mengapa kau memanggilku? Kesadaran Dewa Langit sangat tinggi, lebih dari beberapa ribu kaki tingginya, dengan penampilan bermartabat dan memancarkan aura yang mendominasi. Saladin berlutut dengan hormat dan membungkuk beberapa kali. Kemudian, ia menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata, inilah kultivator timur yang telah membunuh banyak pengikut pagoda paus kita.
Algojo utama juga dibunuh olehnya. Mendengar bahwa Algojo utama juga dibunuh oleh Li Qingfeng, cahaya dingin berkilat di mata kesadaran Dewa Langit. Ia menoleh dan menatap tajam ke arah Li Qingfeng, memancarkan niat membunuh yang dingin. Manusia timur, beraninya kau membunuh Algojo utama. Kau mencari kematian. Kesadaran Dewa Langit memancarkan dua sinar cahaya putih dari matanya, langsung menembus kehampaan, merobek ruang, dan langsung tiba di hadapan Li Qingfeng. Li Lili terkejut karena kedua sinar cahaya ini bergerak terlalu cepat. Ia bahkan tidak sempat bereaksi, jadi ia segera memanggil batu giling hitam putih dalam pikirannya. Batu giling hitam putih juga menyadari bahayanya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung keluar dari ruang pikiran Qing Qingli dan menembakkan dua pilar cahaya hitam putih. Menciptakan bentuk es yang mengingatkan pada simbol 8 trigram Tai Chi, batu itu langsung bertabrakan dengan sinar cahaya Dewa Langit dan terdengar ledakan dahsyat. Sinar cahaya Dewa Langit ditelan oleh batu giling hitam putih dan berubah menjadi energi spiritualnya. Melihat sinar cahayanya dengan mudah ditelan oleh batu giling hitam putih milik King Feng Li, secercah kejutan melintas di mata kesadaran Dewa Langit. Kesadaran Dewa Langit tahu bahwa serangan spiritualnya sendiri setara dengan serangan dari Dewa Langit sendiri. Dengan kata lain, jika diubah menjadi kekuatan seorang kultivator timur, kekuatannya setara dengan kekuatan serangan seorang suci. Ia tak percaya serangan itu bisa dikalahkan begitu mudah oleh cahaya hitam putih di depannya. Tiba-tiba, kesadaran Dewa Langit memikirkan sesuatu yang menakutkan, nadanya bergetar. Chaos Millstone, kaulah batu giling dari kedalaman kekacauan alam semesta. Kedua mata kesadaran Dewa Langit menatap batu giling hitam putih yang ada di depannya dengan cahaya yang mengerikan. Bab 1582. Membunuh Saladin. Pada zaman dahulu, kesadaran Dewa Langit telah melihat betapa menakjubkannya batu giling hitam putih. Batu giling hitam putih pernah membunuh Dewa Dunia Kultivasi Diri Barat. Batu itu juga merobek salah satu lengan Dewa Neraka, lalu menghajarnya ke neraka. Bahkan hingga kini, Dewa Neraka masih tersegel dan tak terlihat lagi. Tanpa ragu sedikit pun, ia berbalik dan bersiap melarikan diri karena tahu ia bukanlah lawan dari Chaos Millstone. Ia berasal dari kedalaman alam semesta, dan hanya dewa terkuat, Raja Dewa, yang mampu melawannya. Ia hanyalah dewa biasa, yang tidak cukup kuat untuk melawan batu giling kekacauan. Ketika batu giling hitam putih melihat kesadaran Dewa Langit ingin melarikan diri, tubuhnya gemetar. Batu giling hitam putih tidak membiarkan kesadaran Dewa Langit lolos, sehingga berubah menjadi dua sambaran petir hitam putih dan langsung bergerak di depan kesadaran Dewa Langit. Batu itu berubah menjadi piring spiritual 8 trigram Tai Chi, langsung menelan kesadaran Dewa Langit. Pada awalnya, kesadaran Dewa Langit mencoba melepaskan diri, tetapi pelat spiritual Tai Chi 8 trigram memancarkan kekuatan Yin dan Yang. Ketika alam semesta pertama kali lahir, muncullah Yin dan Yang, kekuatan paling asli, dan tidak ada makhluk yang dapat lolos setelah kekuatan itu tertelan. Kesadaran Dewa Langit pun tak terkecuali. Ia menjerit pilu dengan sedikit kengerian, saat kekuatan kesadaran Dewa Langit langsung diserap oleh batu giling kekacauan. Batu giling hitam putih bergetar karena kegirangan, seakan-akan sedang menyantap makanan paling lezat di bumi. Energi Yin dan Yang di dalam tubuhnya meningkat, dan warna hitam dan putih di tubuhnya menjadi lebih jelas. Ia melompat keluar saat aura kacau memancar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya hitam dan putih, yang terjalin dalam pikiran King Feng. Puci. Saladin, yang telah kehilangan kesadaran Dewa Langit, membuka mulutnya dan memuntahkan gumpalan darah yang besar. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kepanikan. Saladin tak pernah menyangka kesadaran Dewa Langit yang ia panggil akan dibunuh begitu mudah oleh Li Qingfeng. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Memanfaatkan kesempatan Saladin terluka, Li Lili menghentakkan kakinya ke tanah dan bergerak ke arahnya bagai sambaran petir hitam. Ia langsung tiba di sisi Saladin. King Feng Li meninju dengan tinju emas dan menghantamkannya dengan keras ke jantung Saladin. Kaca. Hanya suara, kaca, yang terdengar, jantung Saladin hancur berkeping-keping. Tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, kehilangan semua tanda kehidupan. Wajah dan matanya dipenuhi kepanikan saat ia berbalik tak bernyawa menatap King Feng Li. Lili mengulurkan tangannya dan menggeledah Saladin. Ia tahu bahwa Saladin adalah paus tua dari pagoda paus dan yakin Saladin memiliki banyak harta spiritual. King Feng Li tidak menemukan apapun pada tubuh Saladin, jadi matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada harta karun? Ada sedikit keraguan di mata Li Qingshan saat ia mengamati tubuh Saladin dengan saksama. Tiba-tiba mata King Feng Li berbinar, karena ia menemukan sebuah cincin di jari Saladin, yang merupakan cincin interspatial. Cincin hitam ini tampak sama seperti cincin biasa, tetapi warnanya sedikit lebih gelap. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, kita tidak akan dapat menemukannya. Sentuhan cahaya muncul di mata King Feng Li saat dia menggunakan jarinya sendiri untuk menarik cincin hitam dari ibu jari kanan Saladin. Saladin sudah meninggal, jadi cincin hitam di ibu jari kanannya ini tidak bertuan.
Segel spiritual di atas cincin itu telah hilang. Roh King Feng dengan mudah masuk ke dalam cincin hitam, di mana ia menemukan banyak harta karun, seperti tumpukan batu vitalitas, beserta permata-permata lain, baju zirah harta karun, pedang-pedang harta karun, ramuan-ramuan roh, dan lain-lain. Aku akan kaya. Saladin benar-benar domba besar yang gemuk. Li Qingshan memandangi harta karun di dalam cincin hitam itu, matanya penuh kegembiraan. King Feng Li langsung mengeluarkan beberapa ramuan roh hitam dari cincin hitam, yang kemudian dia berikan kepada jiwa naga api dan kaisar malam kegelapan agar mereka bisa menyerapnya. Kemudian, King Feng Li mengeluarkan beberapa batu vitalitas dan ramuan, lalu melemparkannya ke anak anjing hitam dan ular pemakan langit, sehingga mereka dapat memakannya dan menjadi lebih kuat. Kedua binatang dewa itu berlari dengan cara yang konyol dan menyerap semua ramuan dan pil. Hal itu meningkatkan kekuatan mereka secara luar biasa, dan mereka berteriak kegirangan dalam hati. King Feng Li kemudian melanjutkan dan memanjat ke puncak pagoda paus, mengulurkan tangan kanannya dan langsung mengambil 3 batu vitalitas tingkat raja dari atas. Ketiga batu vitalitas tingkat raja ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Mereka benar-benar ingin kabur ketika sampai di tangan Lily. Mereka telah lama menyerap kekuatan iman dari pagoda paus dan bahkan telah membentuk pikiran lemah mereka sendiri, ingin melarikan diri dari Li King Feng. Tentu saja Li King Feng tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, jadi ia langsung melepaskan api emas. Api emas terus melompat di antara jari telunjuk dan jari tengah King Feng Li, yang mencegah batu vitalitas tingkat raja keluar. Kemudian, Lily melepaskan tekanan mental yang kuat dan menekan ketiga batu vitalitas tingkat raja dengan aura jiwa naga api. Kemudian, ia meraihnya dan memasukkannya ke dalam cincin interspatial. Begitu batu vitalitas tingkat raja ini memasuki cincin interspatial, mereka berhenti bergerak, seperti kelinci yang gemetar karena mereka merasakan aura permaisuri merak iblis. Permaisuri merak iblis masih tertidur di cincin interspatial milik King Feng Li. Batu-batu vitalitas tingkat raja ini jelas merasakan kekuatan permaisuri merak iblis. Mereka yakin permaisuri merak iblis dapat menyerap semua esensi vital mereka selama yang ia mau. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dengan gembira saat tiba di sisi Li King Feng. Kekuatannya kini telah meningkat pesat, baik kekuatan fisik maupun serangan spiritualnya telah mengalami kemajuan pesat. Hati mereka terasa puas karena mereka telah diuntungkan hanya dengan berada di sisi Li King Feng. King Feng Li, kita butuh 5 batu vitalitas tingkat raja untuk membuka Crimson Fire Array. Karena kita sudah punya 3, kita harus segera merebut 2 sisanya dari tangan Istana Kebijaksanaan, kata Black Puppy. Li King Feng mengangguk dan meninggalkan pagoda paus bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Begitu mereka keluar, pagoda paus mulai runtuh dan jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan puing. Pagoda paus tak lagi disokong batu vitalitas tingkat raja, sehingga sumber kekuatannya pun lenyap. Kini pagoda itu telah menjadi reruntuhan yang terbengkalai. Para pembudidaya diri barat di sekitarnya semuanya tercengang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dalam pikiran mereka, pagoda paus merupakan simbol kekuatan dunia pengembangan diri barat, yang melambangkan keinginan dan kekuasaan para dewa. Namun kini runtuh. Para kultivator barat ini menyaksikan Lily Feng, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit pergi dari belakang. Wajah mereka memucat dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tahu bahwa ketiga orang inilah yang mengubah pagoda paus menjadi reruntuhan. Bab 1583. Batu vitalitas kelas raja. Istana Kebijaksanaan juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di dunia barat dalam pengembangan diri, kedua setelah pagoda paus. Konon, Dewi Kebijaksanaan adalah pencipta legendaris Istana Kebijaksanaan. Dewi Kebijaksanaan dan Dewa Langit keduanya adalah dewa dunia kultivasi barat, mirip dengan para dewa dunia kultivasi timur. Ia memiliki kekuatan ilahi dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Istana Kebijaksanaan terletak di sisi utara pegunungan Alpen dan merupakan istana besar yang dibangun di atas salju dan es di dalam gunung. Di depan Istana Kebijaksanaan, ada patung Dewi Kebijaksanaan, dan semua pengikut sekte ini adalah perempuan. Ketika King Feng Li, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit tiba, kedua wanita di pintu menghentikan jalan mereka. Kedua wanita itu sangat cantik, dengan wajah yang nakal, rambut pirang, dan mata biru. Mereka mengenakan gaun putih, bertubuh tinggi, dan hanya berdiri diam sambil menjaga Istana Kebijaksanaan untuk mencegah orang luar masuk. Ketika mereka melihat Li Qingshan datang bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit, kedua wanita cantik itu berjalan ke arah mereka dan menghunus pedang mereka untuk menghentikan Li Qingshan masuk. Mereka berusaha mengusir Li Qingshan. Jika dia tidak pergi, mereka akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Di hadapan kedua wanita cantik ini, Lily tanpa ampun menamparkan telapak tangannya ke arah mereka. Telapak tangannya berubah menjadi 2 telapak tangan esensi vital raksasa yang langsung diayunkan ke kepala mereka, menamparkan mereka hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya, anak anjing hitam dan ular pemakan langit merampas lencana dari kedua wanita tersebut, yaitu lencana Istana Kebijaksanaan. Setelah King Feng Li mengambil lencana,
mereka bertiga tiba di aula Istana Kebijaksanaan. Sepanjang jalan, Lily diinterogasi oleh beberapa wanita Istana Kebijaksanaan yang ditemuinya. Mereka semua melepaskannya setelah ia mengeluarkan lencananya, meskipun mereka semua cukup terkejut melihat seorang pria membawa lencana mereka. Lencana itu pada dasarnya adalah paspor yang memperbolehkan Anda berjalan di dalam Istana Kebijaksanaan. Di aula utama Istana Kebijaksanaan, terdapat seorang juru bicara Dewi Kebijaksanaan. Ia juga merupakan penguasa Istana Kebijaksanaan. Penguasa Istana Kebijaksanaan adalah seorang wanita cantik dengan wajah bak bunga peoni yang sedang mekar. Kulitnya yang seputih salju bagaikan bunga teratai salju, lembut dan halus. Bulu matanya yang ramping sedikit berkedip, dan kedua mata birunya yang indah berkilauan bagai permata yang paling cemerlang. Siapapun yang memandangnya akan terpesona oleh kecantikannya. Penguasa Istana Kebijaksanaan sedang duduk di dalam dengan kaki disilangkan, dia melihat ke bawah dengan sosok yang anggun. Ini adalah wanita yang sangat cantik, dikenal sebagai wanita tercantik di dunia pengembangan diri barat. Ketika tiba-tiba melihat King Feng Li masuk, wajah penguasa Istana Kebijaksanaan berubah dengan sedikit kejutan di matanya. Ketika penguasa Istana Kebijaksanaan berkelana di dunia kultivasi barat, ia pernah melihat Lily Qingshan sebelumnya. Jadi, ia tahu seperti apa wajahnya dan dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang. King Feng Li, bukankah seharusnya kau berada di wilayah timur? Mengapa kau datang ke Istana Kebijaksanaan kami? Tanya penguasa Istana Kebijaksanaan menatap Li King Feng dan dengan wajah dingin. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, kudengar Istana Kebijaksanaanmu punya 2 batu vitalitas kelas raja. Berikan padaku. Aku membutuhkannya. Penguasa Istana Kebijaksanaan menggelengkan kepalanya, langsung menolak permintaan King Feng Li. Batu vitalitas tingkat raja adalah harta langka bagi Istana Kebijaksanaan. Mereka juga menggunakan batu vitalitas untuk berkomunikasi dengan Dewi Kebijaksanaan. Tentu saja, mereka tidak akan menyerahkannya kepada Lily dengan mudah. King Feng Li tidak ragu menggunakan api emasnya untuk memulai pertarungan dengan penguasa Istana Kebijaksanaan. Tak perlu dikatakan lagi, penguasa Istana Kebijaksanaan sangat kuat. Sebagai penguasa Istana Kebijaksanaan di generasi ini, ia juga memiliki kitab suci jimat Dewi Kebijaksanaan. Namun, Lily memperoleh sedikit pengalaman saat bertarung melawan Saladin. Ia langsung melepaskan Kaisar Malam Kegelapan, yang dengan mudah menemukan kelemahan penguasa Istana Kebijaksanaan. Selanjutnya, Lily menggunakan tinju neraka pencekik dan api emasnya untuk dengan mudah memecahkan kitab suci jimat Dewi Kebijaksanaan dari penguasa Istana Kebijaksanaan. Kemudian, ia mengalahkan penguasa Istana Kebijaksanaan dengan 1 pukulan. Lily mengalahkan penguasa Istana Kebijaksanaan, tetapi tidak membunuhnya karena dia bukan musuhnya. Lily telah menyinggung Dewa Langit, jadi dia tidak ingin menyinggung Dewi Kebijaksanaan. Lily dengan mudah menemukan 2 batu vitalitas tingkat raja pada penguasa Istana Kebijaksanaan. Kemudian, ia menyegel tubuhnya. Ketika sedang membuat segel, jari-jari King Feng Li tak pelak lagi menyentuh tubuh penguasa Istana Kebijaksanaan, membuat wajah lembutnya berseri-seri riang, seolah-olah dia mabuk karena anggur merah. Penguasa Istana Kebijaksanaan ingin mengutuk King Feng Li, tetapi ketika dia menyadari betapa kuatnya King Feng Li, dia menelan apa yang akan dia katakan kepada King Feng Li. Sebagai penguasa Istana Kebijaksanaan, ia sudah menjadi salah satu orang terkuat di dunia kultivasi barat. Levelnya telah mencapai tingkat ke-9 alam Kaisar Roh, dan dengan kitab suci jimat Dewi Kebijaksanaan, kekuatannya setara dengan seorang penguasa alam tertinggi. Namun, ia masih mudah dikalahkan oleh Li King Feng. King Feng Li mungkin tidak punya waktu untuk mengurus penguasa Istana Kebijaksanaan karena dia terburu-buru kembali ke Huaxia. Li King Feng telah memperoleh ke-5 keping batu vitalitas tingkat raja dan siap untuk membuka susunan api merah. Ini akan memungkinkannya untuk pergi ke planet-planet tingkat atas dan mencari Ruyan Liu dan apel kecil. Ketika ia memikirkan Ruyan Liu dan apel kecil, Li King Feng sangat khawatir. Terutama si apel kecil, karena si apel kecil baru berusia kurang dari setahun dan dibawa ke planet lain saat ia masih sangat kecil. Hal ini membuat Li King Feng sangat marah. King Feng Li bersumpah jika dia menemukan orang yang mengambil apel kecil, apel itu harus dipotong dan disobek menjadi 8 bagian besar. Ayo pergi, kita harus pergi dari sini. Li Qingshan melambaikan tangannya, lalu meninggalkan Istana Kebijaksanaan bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. King Feng Li meminta Ratu Vampir untuk menyiapkan pesawat sehingga mereka bisa terbang langsung kembali ke kota Laut Timur Huaxia. Ketika Li King Feng kembali ke kota Donghai, Suelin sudah menunggunya di villa. Ia sangat senang melihat Li King Feng kembali ke kota Donghai. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya yang lembut. Suelin kini mengenakan gaun putih bergaya kuno, karena pakaian kuno lebih cocok untuk kultivasi. Pakaian modern agak ketat, sehingga kurang cocok untuk latihan teknik. Sekarang Suelin sedang mengolah Phoenix Immortal Chain-nya. Kekuatannya sendiri juga telah mencapai alam roh surgawi. Bisa dibilang, peningkatan Suelin sangat cepat. King Feng Li telah berkultivasi selama beberapa bulan untuk mencapai alam roh surgawi,
jadi bagi Suelin untuk mencapai level setinggi itu dalam waktu yang singkat, Phoenix Immortal Chen pastilah sangat kuat. Awalnya, King Fengli ingin membawa batu vitalitas tingkat raja ke kutub utara sehingga ia dapat menyiapkan susunan transmisi untuk membawa mereka ke Mars. Namun Kaisar Malam Kegelapan telah tertidur dan tidak akan bangun sebelum pukul 12:30, jadi King Fengli hanya bisa menunggu. Meskipun Li Lili memiliki pengetahuan tentang susunan pertempuran dan kitab suci jimat, ia tidak mahir dalam susunan pertempuran tingkat raja ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya Kaisar Malam Kegelapan yang bisa memecahkan susunan ini. Jika King Fengli mencoba melakukannya dengan paksa, dia mungkin akan menghilang jika dia secara tidak sengaja terkirim ke planet lain atau terkirim ke dimensi yang retak. King Fengli memanfaatkan waktu Kaisar Malam Kegelapan sedang tertidur, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, sambil mengobrol dengan Suelin. Bab 1584. Bersiap meninggalkan bumi. King Fengli siap meninggalkan bumi, yang merupakan keputusan besar. Sebelumnya, Lili selalu hidup di zaman bumi. Kerabat, teman sekelas, dan segalanya ada di bumi. Jika Li King Feng tiba-tiba meninggalkan bumi, akan sulit baginya untuk kembali nanti. Ia tidak akan bertemu teman-teman dan banyak wanitanya untuk waktu yang lama, jadi Li King Feng memutuskan untuk bertemu dengan mereka masing-masing. Tentu saja, ketika King Fengli bertemu dengan wanita lain, dia tentu tidak akan membawa Suelin karena dia tidak ingin dia cemburu. Wanita pertama yang ditemuinya di kota Laut Timur adalah Wan Qiuxia. Karena Wan Qiuxia, King Fengli dipekerjakan di perusahaan es salju. Saat ini, Xia Wan Qiu sedang mengurus dokumen di kantor perusahaan es dan salju. Meskipun sedang mengurus dokumen, pikirannya tidak fokus. Ada sketsa di depan Wan Qiuxia, yang sebenarnya adalah potret King Fengli. Ini adalah lukisan Wan Qiuxia. Wan Qiuxia memiliki perasaan khusus terhadap Li Lifeng, ia sebenarnya diam-diam menyukainya. Namun, ia tahu Li Lifeng sudah menikah dan istrinya adalah Suelin, presiden perusahaan es dan salju, jadi ia hanya bisa menyembunyikan perasaannya di dalam hati. Sebenarnya, sudah lama sejak Wan Qiuxia bertemu dengan Li King Feng, tetapi ia masih sangat merindukannya. Ia bahkan menelepon Li King Feng beberapa kali, tetapi tidak tersambung. King Fengli, mau kemana? Kenapa kau tidak datang menemuiku? Wan Qiuxia menatap sketsa itu, matanya penuh kesedihan dengan sedikit kesedihan, seperti wanita yang sedang patah hati. King Fengli berdiri di dekat jendela di luar kantor, saat dia melihat segala sesuatu di dalamnya. King Fengli mendesah dan mendorong pintu kantor lalu masuk. Siapa itu? Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Wan Qiuxia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia tidak ingin orang lain di perusahaan melihatnya memegang sketsa potret King Fengli, yang tentu akan memalukan. Namun, sesaat kemudian, Wan Qiuxia tertegun, karena ia melihat seseorang yang selalu dirindukannya setiap hari dan setiap malam. Orang ini adalah Li King Feng. Wan Qiuxia mengira ia berhalusinasi. Ia mengulurkan dua jari dan langsung menggosok matanya yang cerah. Namun, tanpa diduga, King Fengli yang berdiri di depannya masih berdiri di sana. King Feng, apakah itu benar-benar kamu? Wan Qiuxia menatapnya tanpa berkata-kata. Dia tampaknya telah melihat sesuatu yang luar biasa dan terkejut di tempatnya. King Fengli tersenyum dan pergi ke sisi Wan Qiuxia, mengulurkan jari-jarinya dan mencubit wajahnya, sambil berkata, tentu saja aku. Petik 2. Merasakan suhu jari King Fengli, wajah halus Wan Qiuxia menjadi memerah dan malu. Kok bisa dia mencubit wajahku? Kalau sampai orang lain di kantor lihat, aku harus gimana? King Fengli, kemana saja kau selama ini? Kenapa kau tidak menghubungiku? Aku tidak bisa menghubungimu, tanya Wan Qiuxia sambil meluapkan semua keraguan di hatinya dengan sedikit rasa tidak puas. Lili tersenyum tipis, tidak menyalahkannya. Wanita ini mengkhawatirkannya dan merindukannya, itulah sebabnya dia bertanya. King Fengli mulai menceritakan seluruh pengalamannya selama ini kepada Wan Qiuxia. Wajah Wan Qiuxia mulai terus berubah. Terkadang wajahnya menjadi pucat, terkadang wajahnya menjadi putih, hitam, biru, hijau, atau ungu. Wan Qiuxia hanyalah manusia biasa. Baginya, dunia pengembangan diri begitu jauh sehingga mereka yang disebut dewa, makhluk abadi, atau orang suci hanyalah mitos baginya. Ia hanya pernah melihat kisah-kisah semacam itu di film atau di TV. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan, awalnya ia tidak percaya. Namun, ketika melihat tatapan mata Li Qingshan yang penuh tekad, ia tahu bahwa Li Qingshan tidak akan berbohong kepadanya. Apa yang dikatakan Li Qingshan memang benar. King Fengli, apakah kamu harus meninggalkan bumi? Wan Qiuxia bertanya dengan tatapan kecewa di matanya. King Fengli mengangguk dan berkata, ya, aku harus meninggalkan bumi dalam beberapa hari dan pergi ke planet lain. Petik 2. Awalnya, Wan Qiuxia ingin mengikuti King Fengli, tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya orang biasa yang pasti tidak bisa memasuki Crimson Fire Array. Susunan itu begitu kuat sehingga seorang kultivator biasa akan hancur saat mereka mendekat, apalagi orang normal.
Ada sedikit penyesalan dan kekecewaan yang berkelebat di hati Wan Qixia. Ia tahu ia tak akan pernah bertemu Lili lagi setelah ini. Lili melihat tatapan enggan Wan Qixia, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Nasib mereka sudah ditentukan, cepat atau lambat. Lili melirik Wan Qixia, lalu berbalik. Ia tak ingin berlama-lama di sana, karena tak tahan dengan tatapan mata Wan Qixia yang berkaca-kaca. King Fengli pergi menemui Xiao Yuezhang setelah meninggalkan kantor Wan Qixia. Xiao Yuezhang juga merupakan orang penting dalam kehidupan Lili di perusahaan es dan salju. Ia adalah orang kepercayaan Lili, dan keduanya telah mengalami banyak hal bersama sebelumnya. Setelah tiba di perusahaan, Li Qingfeng tidak mengerti banyak hal, dan Xiao Yuezhang lah yang mengajarinya. Ia tidak hanya mengajarinya, tetapi juga makan dan bermain dengannya. Ketika Xiao Yuezhang mendapat pesan dari King Fengli tentang meninggalkan bumi, dia terkejut dan tidak mau melakukannya. Pada saat ini, Li Qingfeng menjelaskan banyak hal kepada Zhang Xiaoyue. Ia perlahan-lahan mempercayai kata-kata Li Qingfeng, dengan mata yang masih dipenuhi keengganan. Xiao Yuezhang juga ingin mengikuti Lili karena dia tahu Lili tidak akan kembali setelah meninggalkan bumi. Dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Li Qingfeng tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa memberitahu Zhang Xiaoyue bahwa ia tidak bisa pergi bersamanya karena formasi api merah tua begitu kuat sehingga hanya seorang kultivator kuat yang dapat menahan tekanan formasi tersebut. Orang biasa tidak akan mampu mengatasinya. Setelah meninggalkan Xiao Yuezhang, King Fengli masing-masing pergi menemui Peribunga, Xian Ziqin, Xie Feifei, Yan Zipei, dan beberapa wanita lainnya. Semua wanita ini tidak ingin Li Qingshan pergi, tetapi tidak ada cara lain, karena mereka tahu Li Qingshan pasti akan meninggalkan bumi. Li Qingshan harus menyelamatkan Ruyan Liu dan apel kecil. Kekuatan mereka terbatas sehingga mereka tidak bisa pergi bersama Li Qingshan, hanya bisa menyembunyikan pikiran mereka di dalam hati. Perhentian terakhir King Fengli adalah kantor polisi, karena dia akan menemui Meng Yaosu. Sayangnya, ia kecewa karena tidak melihat Meng Yaosu. Orang-orang di dalam memberitahu Lili bahwa Meng Yaosu menghilang beberapa bulan yang lalu. Ada yang mengatakan Meng Yaosu dibawa pergi oleh seorang kultivator hebat dari dunia kultivasi diri, sedangkan yang lain mengatakan dia pergi karena dia telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Hati Li Qingfeng sedikit sedih dan menyesal, karena Meng Yaosu juga wanitanya Li Qingfeng. Ia memiliki hubungan baik dengan Li Qingfeng dan telah membantunya berkali-kali. King Fengli ingin Meng Yaosu menjadi wanita terakhir yang ditemuinya, dan ada rasa bersalah di hatinya karena dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa bertemu dengannya. Bab 1585 Raja Naga Laut Timur. Apakah aku benar-benar tidak akan pernah melihat Meng Yaosu lagi? Dahi King Fengli berkerut, merasa sedikit sedih. Meng Yaosu adalah sosok yang istimewa bagi Li Qingfeng. Banyak hal telah terjadi di antara mereka berdua, dan mereka telah mengalami banyak hal bersama. Dialah wanitanya Li Qingfeng. Perasaan Li Qingfeng terhadap gadis cantik ini rumit, tetapi sekarang, Meng Yaosu telah menghilang. Ia tidak dapat ditemukan di seluruh kota Donghai. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Lili. Ada satu kemungkinan lagi. Meng Yaofu dari Sekte Kaisar Jimat. Li Qingfeng pernah melihat Meng Yaofu sebelumnya. Dia tampak seperti Meng Yaosu, hanya saja marganya berbeda. Selain itu, Meng Yaofu telah melindunginya dan memberinya banyak bantuan. Bahkan saat itu, Lili sudah menduga bahwa mungkin ada hubungan antara Meng Yaofu dan Meng Yaosu. Jika dipikir-pikir lagi, sepertinya ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Tanpa ragu sedikit pun, Lili segera menghubungi koneksinya di dunia kultivasi timur. Setelah menghubungi Kixuan Zhenren, Tetua Takdir, dan Peribango Putih, ia meminta mereka untuk mencari Meng Yaofu di Sekte Kaisar Jimat. Ketua Sekte Kaisar Jimat memberitahu Lili bahwa dialah yang membawa Meng Yaofu ke sebuah sekte dari kota Laut Timur. Nama aslinya adalah Meng Yaosu, yang kemudian diubah menjadi Meng Yaofu. Namun, kini, Meng Yaofu juga menghilang. Li Lifeng adalah pemimpin aliansi dunia kultivasi timur saat ini. Ia memegang posisi yang sangat kuat, dan dengan itu, ia mengerahkan seluruh dunia kultivasi timur untuk menemukan Meng Yaofu. Namun, setelah menjelajahi seluruh dunia pengembangan diri timur dari atas ke bawah, mereka masih belum dapat menemukannya. Rasanya seperti ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Akhirnya, King Fengli sampai pada kesimpulan bahwa, mungkin, Meng Yaofu telah pergi ke planet lain melalui beberapa terowongan interspatial yang tidak diketahui atau susunan transportasi kuno. Kesimpulan ini muncul karena Meng Yaofu meninggalkan sepucuk surat untuk Li Qingfeng di Sekte Kaisar Jimat. Dalam surat itu, ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat yang sangat jauh, mungkin tidak akan pernah kembali ke bumi, dan karena ia harus pergi dalam waktu yang sangat singkat, ia tidak dapat mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qingfeng secara langsung. Meninggalkan Sekte Kaisar Jimat, Lili kemudian pergi ke Sekte Kekaisaran Iblis. Ia ingin bertemu Yao Linger, tetapi diberitahu bahwa Yao Linger sedang menyendiri. Karena tidak dapat bertemu Linger Yao, Li Qingfeng merasa kecewa.
Ia terpaksa kembali ke kota Donghai. Selama ia pergi, melalui meditasi dan istirahat, Kaisar Malam Kegelapan telah terbangun dari tidurnya. Kaisar Malam Kegelapan telah menyerap energi roh, ramuan, dan herba roh dalam jumlah besar. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan semua itu berkat Li Qingfeng. Sejak dia menghancurkan pagoda paus dan mengalahkan penguasa istana kebijaksanaan di dunia kultivasi barat, Qingfeng Li telah menjarah harta dan sumber daya dari seluruh dunia kultivasi barat. Di dunia kultivasi diri timur, Li juga mengumpulkan sejumlah besar herba roh dan batu vitalitas. Ia memberikan semuanya kepada Kaisar Malam Kegelapan dan Jiwa Naga Api agar mereka dapat mengonsumsinya dan memulihkan energi roh mereka ke kondisi puncak. Ini karena Li tahu bahwa untuk mengoperasikan Crimson Fire Array, ia perlu mengandalkan Dark Knight Emperor dan Fire Dragon Soul. Ia jelas tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan semua persiapan yang sudah matang, Qingfeng Li mengadakan pertemuan terakhir dengan teman-teman dan keluarganya di kota Laut Timur, seperti 10 Raja Iblis Besar, tim Serigala Fang, Wan Qiuxia, Xiao Yuezhang, Fei Feixie, Xiao Manlu, Yan Zipei, Feng Wuchao, Meyer Li, Red Butterfly Yip, King Kong, Tian Qizang, Hao Luo, Yun Changsu, dan Miao Chunzang. Dari 10 Raja Iblis Agung, Li Qingfeng hanya bertemu 7. Li Qingfeng diberitahu oleh Master Raja Iblis Ujung Angin bahwa 3 Raja Iblis lainnya telah pergi ke planet-planet tingkat atas dan mungkin mereka akan bertemu lagi. Li Qingshan mengundang gurunya dan tim taring serigala untuk menemaninya ke planet tingkat atas. Namun, Raja Iblis Tepi Angin mengatakan kepadanya bahwa masih ada hal-hal yang perlu ia lakukan di bumi. Setelah urusannya di bumi selesai, ia berjanji akan menemui Li Qingshan di Mars, bersama 10 Raja Iblis Agung dan tim taring serigala lainnya. Setelah berpamitan dengan 10 Raja Iblis Agung dan tim taring serigala, Li berangkat ke formasi teleportasi kuno di Kutub Utara. Bersamanya, Suelin, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit juga ikut. Namun, saat mereka hendak meninggalkan rumah besar itu, mereka bertemu dengan 2 lelaki tua. Tetua Takdir dan Kixuan Zhenren. Kedua tetua ini adalah pilar dan tulang punggung dunia timur penggarap diri. Mereka berdua adalah guru-guru terbaik yang telah mencapai tingkat ke-9 alam Kaisar Roh. Penatua Takdir, Kixuan Zhenren, apa tujuanmu ke sini? Tanya Qingfeng Li, alisnya berkerut. Tetua Takdir membungkuk dalam-dalam. Tuan, kami ingin menemanimu ke planet-planet tingkat atas, katanya. Tolong, bawa kami bersamamu. Meskipun usianya lebih dari 300 tahun, jauh lebih tua dari Li Qingshan, Tetua Takdir tetap membungkukkan badannya untuk memberi hormat. Ini karena Li Qingshan adalah pemimpin aliansi dunia kultivasi diri timur dan juga karena kekuatannya yang luar biasa. Dalam dunia pengembangan diri, usia bukanlah penentu senioritas, melainkan kekuatan. Yang kuatlah yang memegang kekuasaan. Alis Qingfeng Li berkerut, ada keterkejutan dan ketidakpastian di matanya. Penatua Takdir, tanyanya. Mengapa kau dan Kixuan Zhenren ingin pergi ke planet tingkat atas? Di sana sangat berbahaya. Tetua Takdir dan Kixuan Zhenren tertawa getir. Ada sedikit kesedihan di mata mereka. Tetua Takdir berkata, umur kita terbatas. Kita harus pergi ke planet-planet tingkat atas untuk mencari ramuan yang dapat memperpanjang umur kita. Mendengar kata-kata Tetua Takdir, Li mengangguk. Ia akhirnya mengerti alasannya. Kedua tetua itu memiliki rentang hidup yang terbatas, mereka hanya punya waktu kurang dari setahun. Jika mereka tetap di bumi, tak diragukan lagi mereka akan mati. Li Qingshan mengangguk. Ia memutuskan untuk membawa Tetua Takdir dan Kixuan Zhenren bersamanya, karena mereka pernah membantunya di distrik terlarang Gunung Kunlun, dan tidak mungkin Li Qingshan akan tinggal diam melihat kedua tetua itu mati. Selain itu, begitu dia tiba di planet tingkat atas, Qingfeng Li mungkin membutuhkan bantuan. Tentu saja, sebelum Qingfeng Li pergi, dia membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk memastikan semuanya berjalan lancar di kota Laut Timur. Mengenai perusahaan es dan salju, setelah beberapa pertimbangan, Li dan Lin Sui memutuskan untuk menyerahkannya kepada Wan Qiuxia. Mereka mengangkat Wan Qiuxia sebagai presiden perusahaan es dan salju, yang bertanggung jawab atas semua operasional bisnis. Zhang Xiaoyue diangkat menjadi wakil presiden dan manajer umum perusahaan. Qingfeng Li dan yang lainnya kemudian menaiki helikopter dan terbang menuju rangkaian transportasi kuno Arktik. Mereka telah mengatur agar sebuah kapal menunggu mereka di lautan lepas. Helikopter akan mendarat di kapal ketika kehabisan bahan bakar, dan mereka akan melanjutkan perjalanan melalui laut. Saat helikopter terbang di atas Laut Timur, Li melihat beberapa sosok yang familiar. Di antaranya adalah Pangeran Laut Timur, Putri Kedua, dan Putri Ketiga. Juga hadir Raja Naga Laut Timur dan Ibu Suri Laut Timur yang telah meninggal. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Li. Sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Namun, dari pertengkaran, persahabatan tumbuh, mereka semua kini berteman baik. Putri Ketiga mengenakan gaun putih transparan.
Ia memiliki fitur wajah yang indah dan kulit seputih salju, matanya yang besar bagaikan dua bunga teratai salju, jernih dan cemerlang, siluetnya bergoyang di permukaan laut bagai ranting-ranting pohon willow. Ia tampak sangat mempesona. Ketika putri ketiga melihat Li Qingfeng, raut wajahnya yang halus menjadi rumit. Ia tak bisa mengungkapkan perasaannya terhadap pria ini dengan kata-kata, campuran antara marah, benci, cinta, takut, hormat, dan gelisah. Lily memerintahkan helikopter untuk mendarat di dek kapal di bawahnya. Ia keluar dari pesawat sendirian. Di permukaan laut, Raja Naga Laut Timur telah menciptakan badai dahsyat, menghalangi jalur kapal. Li Qingfeng menatap Raja Naga Laut Timur. Pria parubaya ini bertubuh besar dan tinggi. Hidungnya mancung dan ia mengenakan jubah bermotif naga. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Li Qingfeng terkejut. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Raja Naga Laut Timur, yang merupakan setengah langkah menuju alam roh tertinggi. Ini jelas merupakan entitas terkuat di dunia kultivasi diri timur. Tuan Raja Naga, Li meletakkan satu tangan di atas kepalan tangan lainnya dan mengangkatnya sebagai salam. Bolehkah saya bertanya apa urusan Anda dengan kami, sampai-sampai Anda menghalangi jalur kapal kami? Bab 1586. Meninggalkan bumi. Raja Naga Laut Timur tersenyum dan berkata, Qingfeng Li, kudengar kau akan mengaktifkan susunan teleportasi kuno di kutub utara dan pergi ke planet lain. Aku ingin kau membantuku. Bawalah dua orangku bersamamu. Apa kau tidak keberatan? Mendengar kata-kata Raja Naga Laut Timur, Li menggelengkan kepalanya. Ada batas jumlah orang yang bisa ditampung oleh Crimson Fire Array, katanya. Kita sudah punya cukup orang dan tidak bisa membawa lebih banyak lagi. Kalau tidak, array ini tidak akan mampu menahannya. Raja Naga Laut Timur merenung sejenak, mengerutkan kening. Lalu, ia berkata, aku bisa memberimu batu vitalitas tingkat raja. Lalu kau bisa membawa dua orang lagi. Awalnya, Qingfeng Li tidak mau setuju dan hendak menolak. Namun, Raja Naga Laut Timur menghalanginya, dan Li Qingfeng sedang terburu-buru untuk pergi ke Mars. Ia harus menemukan Ruyan Liu dan apel kecil, dan tidak ingin membuang waktu di sini. Akhirnya, ia menyetujui permintaan Raja Naga Laut Timur. Sebagai imbalan atas batu vitalitas tingkat raja, ia akan membawa Pangeran Laut Timur dan putri ketiga bersamanya. Sedangkan untuk putri kedua, Raja Naga Laut Timur tidak bermaksud agar dia pergi ke planet lain. Dia harus tetap bersamanya. Putri ketiga, kita bertemu lagi, kata Li Qingfeng ketika melihat putri ketiga. Suaranya terdengar gembira. Seolah menangkap nada menggoda dalam suara Qingfeng Li, wajah cantik putri ketiga memerah. Ia memalingkan muka, tak berani menatap Qingfeng Li. Putri ketiga menyadari bahwa setiap kali ia melihat Li Qingfeng, ia akan mulai menggodanya. Namun, ia juga tidak bisa menang dalam pertarungan kekuatan. Karena tidak bisa menang dalam pertarungan fisik maupun verbal, ia hanya bisa mengabaikannya. Di samping Qingfeng Li, Suelin mengulurkan dua jari dan mencubit lengannya, memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan wanita lain. Sambil mendesah, Lily hanya bisa menutup mulutnya. Dengan Suelin di sampingnya, ia bahkan tidak bisa menggoda putri ketiga. Kelompok itu menaiki pesawat dan terbang menuju susunan teleportasi kuno di kutub utara. Setelah menempuh sekitar setengah perjalanan, mereka mendaratkan pesawat di sebuah kapal penumpang, melanjutkan perjalanan menuju kutub utara dengan kapal tersebut. Di depan mereka, terdapat bongkahan es yang menjulang tinggi. Helikopter tidak dapat terbang di atasnya, sehingga mereka harus menggunakan kapal khusus. Kapal pemecah es ini dibangun dengan desain layaknya kapal perang. Kapal ini sangat kuat, dengan eksterior yang seluruhnya dilapisi titanium. Kapal ini mampu bertahan dalam kondisi terberat sekalipun, dan mampu memecah bongkahan es terkeras sekalipun, menjadikannya serpihan-serpihan yang dengan cepat mencair di air asin. Kapal pemecah es itu melaju cepat, hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai susunan teleportasi kuno di kutub utara. Ini adalah kedua kalinya Lily datang ke sini. Namun, melihat susunan teleportasi yang besar, ia masih merasa takjub. Rangkaian transportasi itu sangat besar, membentang puluhan ribu kilometer persegi. Itu adalah benda kuno, terukir dengan kitab suci jimat dari zaman kuno. Naskah jimat ini adalah naskah jimat susunan dimensi, dan Qingfeng Li tidak mengenalinya. Senior, menggunakan transmisi suara, Li Qingfeng berbicara kepada Kaisar Malam Kegelapan. Tolong bantu saya mengaktifkan Crimson Fire Array. Kaisar Malam Kegelapan mengangguk, lalu terbang langsung dari pedangnya. Kaisar Malam Kegelapan adalah seorang santo kuno, dan juga seorang spesialis array. Ia adalah ahli array, sehingga ia secara alami mampu menguraikan array tingkat raja yang ada di hadapan mereka. Mengambil batu vitalitas tingkat raja dari Qingfeng Li, Kaisar Malam Kegelapan melemparkan masing-masing batu vitalitas ke salah satu dari 6 titik pada Crimson Fire Array. Ketika setiap titik berisi batu vitalitas tingkat raja, Kaisar Malam Kegelapan mengucapkan mantra array. Kata-kata tersebut membentuk rangkaian kata berbentuk kecebong.
Itu adalah kitab suci jimat arai tingkat monark, dan begitu mereka memasuki Crimson Fire Arai, cahaya terang terpancar dari formasi dan membentuk terowongan interspatial hitam besar. King Feng Li, cepatlah masuk, perintah Kaisar Malam Kegelapan. Hati-hati. Begitu kalian memasuki Crimson Fire Arai, kalian akan melihat planet lain. Jangan pernah menyentuhnya, atau kalian akan berada dalam bahaya. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang kembali ke pedang milik King Feng Li. Saat ini, Kaisar Malam Kegelapan hanyalah roh. Sederhananya, ia hanyalah pecahan jiwa. Ia tidak bisa memasuki Crimson Fire Arai sendirian. Ini karena adanya turbulensi spasial di dalam susunan yang begitu kuat. Jika susunan itu bersentuhan dengan Kaisar Malam Kegelapan, jiwanya akan tercabik-cabik. Jika itu terjadi, ia tidak akan dapat menemukan tubuh baru, atau bahkan bereinkarnasi. Li Qingshan mengangguk. Menggenggam tangan Suelin, ia mengangkat kaki kanannya dan memimpin jalan menuju Crimson Fire Arai. King Feng Li takut terpisah dari Suelin, jadi dia memegang tangannya, untuk berjaga-jaga. Melihat ini, anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengikuti dari dekat di belakang King Feng Li agar tidak terpisah darinya. Di belakang mereka ada tetua takdir, Kixuan Zhenren, Pangeran Laut Timur, dan putri ketiga. Satu persatu, orang-orang ini memasuki barisan. Setelah mereka semua masuk, Crimson Fire Arai perlahan menutup. Lily merasa matanya tertutup kegelapan. Kemudian, ia berada di ruang misterius. Ruang ini memiliki daya tarik yang kuat, menarik King Feng Li dan Suelin maju ke tempat yang tidak diketahui. Ini adalah lorong gelap gulita yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak ternama. Melalui dinding luar terowongan, Lily dapat dengan jelas melihat planet-planet lain. Ia bahkan dapat melihat bumi yang ditinggalkannya. Bumi adalah planet biru. Di bawah atmosfernya, terdapat daratan dan lautan. Sungguh indah. Lily King Feng tahu bahwa ketika ia meninggalkan bumi hari ini, ia tidak akan pernah bisa kembali. Kecuali ia berhasil mencapai tingkat suci atau abadi terlebih dahulu. Baru setelah itu ia dapat membuka terowongan menembus alam semesta dan kembali ke bumi. Ini adalah hukum alam semesta, berpindah dari alam yang lebih rendah ke alam yang lebih tinggi itu mudah, tetapi kembali ke alam yang lebih rendah dari alam yang lebih tinggi itu sangatlah sulit. Setelah beberapa saat, King Feng Li tidak dapat lagi melihat bumi karena telah menghilang dari terowongan interspatial. Di kedua sisi King Feng Li, muncul lebih dari beberapa lusin planet lain. Planet-planet ini memiliki beragam warna putih, hijau, biru, hitam, dan warna apapun yang terbayangkan. Sebagian besar merupakan planet tingkat rendah dan menengah. Planet-planet ini adalah bintang-bintang di langit yang pernah dilihat Lily dari bumi. Namun kini, mereka jauh lebih dekat, begitu dekat hingga seolah-olah mereka hanya berpapasan saat melintas. Melalui terowongan interspatial dan susunan spasial, Crimson Fire Arai menghubungkan bumi, planet tingkat rendah, langsung ke Mars tingkat atas. Mars menguasai ratusan planet. Ia merupakan planet tingkat atas paling kuat di dekat galaksi Bima Sakti. Letaknya sangat jauh dari bumi, sedemikian rupa sehingga sebuah pesawat ruang angkasa akan membutuhkan waktu lebih dari seumur hidup untuk melakukan perjalanan di antara keduanya. Hanya melalui susunan teleportasi benua kuno inilah ia dapat mencapainya. Saat pertama kali memasuki Arai, Suelin masih sedikit penasaran. Matanya yang cerah mengamati sekeliling mereka. Ia bahkan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh dinding transparan yang dibentuk Arai di sekeliling mereka. Tetapi, King Feng dengan cepat menangkap tangannya sebelum dia melakukan kontak. Lily memberitahunya bahwa terowongan-terowongan ini terhubung ke berbagai tempat yang tak dikenal. Mereka tidak bisa menyentuhnya sesuka hati. Kalau tidak, mereka bisa saja dipindahkan ke planet lain. Bab 1587. Semut Void. Sayang, susunan teleportasi ini luar biasa. Aku tak percaya kita dipindahkan ke suatu tempat yang tak dikenal. Dan, lihat, menembus dinding-dindingnya, kau bahkan bisa melihat planet lain. Indah sekali. Suelin berjalan di samping Li King Feng dan berkata. Ada raut takjub di wajahnya yang halus. Li King Feng mengangguk. Sambil menggenggam tangan mungil Suelin, ia berdiri di sampingnya sambil mengamati planet-planet lain dari dalam susunan. Planet-planet itu indah, bahkan spektakuler, dan begitu dekat sehingga mereka dapat menjangkau dan merasakan atmosfernya. Namun mereka tidak melakukannya, melainkan hanya berdiri diam di terowongan interspatial. Tiba-tiba, ekspresi Lily berubah. Ia merasakan bahaya di depannya. Setelah berkali-kali berdiri di garis antara hidup dan mati, ia sangat peka terhadap bahaya, lebih dari siapapun. Sayang, kamu baik-baik saja. Melihat perubahan ekspresi wajah Li King Feng yang cepat, Suelin bertanya. Ia melihat keringat mengalir di dahi Li King Feng. Kenapa kamu tiba-tiba pucat begitu? Saat itu, Li King Feng berteriak, semuanya. Salurkan esensi vital kalian, dan pertahankan kekuatan kalian. Ada bahaya di dekat sini. Setelah mendengar peringatan dari Li King Feng,
semua orang bergegas menyalurkan esensi vital mereka. Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tetua takdir, Kixuan Zhenren, pangeran Laut Timur, dan putri ketiga semuanya menatap ke depan dengan lesu. Mereka percaya pada King Fengli, jika King Fengli berkata ada bahaya, mereka pasti akan menghadapi bahaya besar. Dentang. Suara tiba-tiba terdengar di seluruh Crimson Fire Array. Ruang di dalamnya menjadi sangat tidak stabil. Tangan Suelin terlepas dari genggaman Li Qingshan saat ia jatuh ke tanah. Li Qingshan mengulurkan tangan, mencoba meraihnya, ketika suara dentingan keras kembali terdengar dari Crimson Fire Array. Milik King Fengli juga terlempar ke samping dan jatuh ke tanah. Bukan hanya Suelin dan King Fengli, semua orang yang berdiri di samping mereka juga terjatuh ke tanah dan kehilangan arah. Anak anjing hitam mengerutkan kening, ekspresinya berubah mendesak. King Fengli, katanya, ada yang salah. Array sedang diserang. Mendengar ucapan anak anjing hitam, Li Lili mengaktifkan kewaskitaannya. Dua sinar cahaya keemasan melesat dari pupilnya, memberinya penglihatan di luar dinding Array. Seperti yang diantisipasinya, King Fengli menemukan bahwa, di luar tembok, segerombolan besar semut sedang menyerang Crimson Fire Array. Semut-semut ini sangat besar, masing-masing seukuran tangki air, dengan sayap hitam tumbuh di punggung mereka. Mereka menyerbu ke arah Crimson Fire Array tanpa henti, seolah-olah mencium aroma tubuh-tubuh berdaging di dalamnya. Mata mereka merah karena haus darah yang membara, rahang mereka bergemeletuk. Semut hampa, ini semut hampa, teriak anak anjing hitam kaget. Semut hampa. Ekspresi Li Qingfeng berubah menjadi terkejut. Ada sedikit ketakutan di matanya. Sebelum memasuki array transportasi kuno, Lili telah meluangkan waktu untuk mendalami beberapa pengetahuan dasar tentang alam semesta. Ia telah mengetahui bahwa alam semesta dihuni oleh sejenis makhluk kuat yang disebut semut hampa. Semut hampa berspesialisasi dalam menyerang susunan teleportasi antar bintang. Mereka akan merobek terowongan, mengungkap para pembudidaya diri di dalamnya. Kemudian, semut-semut hampa ini akan menyerbu mangsanya, membunuh mereka semua dan melahap daging mereka. Anak anjing, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita membunuh semut-semut hampa ini? Wajah King Fengli pucat pasi saat ia berbalik untuk bertanya kepada anak anjing hitam. Mata Black Puppy bergerak gelisah, dia mencoba memikirkan rencana tindakan. Crimson Fire Array melanjutkan perjalanannya, membawa mereka maju melalui terowongan interspatial. Rasanya seperti naik lift, mereka tak punya cara untuk berhenti. Namun semut kehampaan mampu melakukan perjalanan melalui kehampaan dan menyerang mereka dari segala arah. Sedangkan untuk serangan fisik, itu mustahil. Saat mereka bertarung dengan semut-semut ini, susunan transportasi pasti akan rusak. Jika turbulensi spasial merembes masuk melalui celah-celah, tak satu pun dari mereka akan selamat. King Fengli, kata anak anjing hitam mendesak. Gunakan serangan spiritual pada semut-semut itu. Jangan pernah menggunakan teknik lain atau serangan fisik. Kalau tidak, susunan transportasi interspatial akan rusak. Li Qingfeng mengangguk. Kekuatan terbesarnya adalah kekuatan serangan spiritualnya. Seharusnya dia bisa menghadapi semut-semut hampa ini tanpa masalah. Li Qingfeng mengaktifkan energi spiritual di ruang pikirannya. Membuka mulutnya, ia meraung, melepaskan singa hitam guntur dan gelombang sonik. Itu adalah raungan singa guntur dan petir sonik. Petir menari-nari di permukaan singa petir sonik, memancarkan serangkaian suara berderak menggelegar saat menghantam salah satu semut hampa dengan keras. Makhluk itu menjerit memilukan saat jatuh, sayapnya hangus hitam. Namun, ada terlalu banyak semut hampa yang berkumpul di sini, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Li Qingfeng berhasil membunuh satu, tetapi masih banyak lagi yang berada di belakangnya. King Fengli tahu bahwa dalam kondisi apapun dia tidak boleh membiarkan semut-semut kehampaan itu mendekat atau Suelin akan berada dalam bahaya. Dengan penuh semangat mendorong energi spiritualnya, Li Qingfeng melepaskan gelombang demi gelombang Sonic Thunder dan Lightning Lion Roars. Gelombang Sonic dan petir itu sangat kuat, terus-menerus membunuh semut-semut kehampaan di sekitarnya, mengirimkan mayat mereka ke dalam kehampaan. Suelin, tetua takdir, Kixuan Zhenren, pangeran Laut Timur, dan putri ketiga semuanya melepaskan energi spiritual mereka sendiri untuk membantu. Namun, energi spiritual mereka terlalu lemah, serangan spiritual mereka bahkan tidak mampu menggores semut kehampaan. Hanya anak anjing hitam dan ular pemakan langit yang mampu membantu, melepaskan energi roh mereka dan membunuh beberapa semut. Bahkan saat itu, semut-semut kehampaan masih terlalu banyak. Mereka seakan tak berujung, menyerbu masuk bagaikan selimut kosmik. Li Qingfeng, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit mulai menjadi kelelahan. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertiga berhasil membunuh semua semut void. Li Lili merasa kelelahan, wajahnya pucat pasi, dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Butiran-butiran keringat semakin banyak mengalir di dahinya. Setiap butir keringatnya sebesar kacang polong, jelas terlihat betapa lelahnya dia akibat aktivitas sebelumnya. Dengan bunyi gedebuk,
tubuh Lily jatuh ke tanah. Ia duduk di sana, tak mampu bangun. Ia sangat lelah dan tak bisa menggerakkan satu otot pun. Untungnya, Crimson Fire Array berisi susunan pertahanan yang menjaga mereka dari bahaya turbulensi spasial di luar. Wajah Suelin yang halus menunjukkan sedikit kekhawatiran saat ia bergegas menuju Lily. Ia mengulurkan tangan kanannya, meletakkannya di meridian Lily dan mengalirkan esensi vitalnya ke dalam tubuh Lily untuk membantunya pulih. Namun, ketika esensi vital Suelin memasuki tubuhnya, wajah Li Qingfeng semakin pucat. Lapisan es tipis muncul di tubuhnya. "Sayang, jangan beri aku lagi esensi vitalmu," katanya sambil tersenyum paksa sambil menggelengkan kepala. "Phoenix Immortal Chenmu adalah esensi es dari Ice Phoenix, esensi vitalku berasal dari elemen api, aku tidak bisa menggunakannya." Mendengar ini, Suelin tampak kecewa. Ia ingin membantu King Feng Li. Namun, ternyata esensi vitalnya justru bertolak belakang dengan milik King Feng Li. Keduanya saling bertentangan dan tidak dapat dipertukarkan. Melihat kelelahan dan pucat di wajah King Feng Li, Suelin merasa sangat khawatir. Bab 1588. Terowongan interspatial telah ditembus. Tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar. "King Feng Li, esensi vitalku berasal dari elemen api. Aku bisa mentransfusikannya kepadamu." Li Li menoleh. Ia mendapati putri ketiga yang berbicara. Sedikit keraguan muncul di matanya. Seolah menyadari tatapan bertanya-tanya Li Qingfeng, semburat merah muncul di pipi cantik putri ketiga. Ia tampak sedikit gugup. Putri ketiga dulunya kurang ajar dan tidak ramah terhadap Li Qingfeng. Namun, setelah Li Qingfeng meluruskannya beberapa kali, ia menjadi agak takut padanya. Hal ini terutama berlaku sekarang karena King Feng Li telah menjadi kepala aliansi dunia timur dalam pengembangan diri dan mencapai tingkat ketujuh alam Kaisar Roh. Selain itu, Li Qingshan mampu menantang para master dari alam yang lebih tinggi. Konon, ketika dunia kultivasi barat menyerang timur, Li Qingshan bahkan mengalahkan avatar Dewa Langit dengan mudah. Di seluruh dunia kultivasi timur, Li Qingshan jelas satu-satunya yang mampu melakukannya. Bahkan Raja Naga dari Istana Naga Laut Timur pun harus memperlakukan Lily dengan hormat. Putri ketiga tentu saja harus melakukannya juga. Sebelum berangkat bersama King Feng Li, putri ketiga telah berulang kali diperingatkan oleh ayahnya agar bersikap baik kepada King Feng Li, dalam keadaan apapun dia tidak boleh menentangnya. King Feng Li mengangguk, setuju untuk membiarkan putri ketiga mentransfusikan saripati vitalnya. King Feng Li tahu bahwa, saat ini, di dalam terowongan interspatial, dia harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Jika tidak, jika terowongan interspatial diserang lagi, situasi mereka akan menjadi berbahaya. Putri ketiga juga menyadari urgensi situasi ini. Tak berani menunda sedetik pun, ia bergegas ke sisi Li Qingshan dan mengulurkan tangannya. Ia meletakkan tangan itu di pergelangan tangan Li Qingshan, bersiap untuk memulai transfusi. Saat itu, terdengar suara benturan keras saat susunan teleportasi spasial diserang lagi. Li dan putri ketiga terlempar ke samping. Bahkan, semua orang di terowongan interspatial terlempar ke bawah, berantakan. Tak seorang pun mampu berdiri. Setelah terlempar ke tanah lagi, King Feng Li menatap keluar dengan kewaskitaannya meskipun tubuhnya sakit. Dari kehampaan, muncul seberkas cahaya. Ini adalah seberkas energi pedang. Berasal dari planet pedang langit, sinar itu menebas terowongan interspatial, meninggalkan celah tipis. "Sialan," kata Black Puppy, raut wajahnya berubah. "Itu para penguasa di planet Skyblade. Mereka menyerang susunan teleportasi kita." Wajah Lily juga muram. Ada sedikit amarah di matanya. Dia mengenal planet Skyblade dengan baik, planet tingkat tinggi lainnya, seperti Mars. Planet ini adalah benda langit yang kuat. Hanya saja, mereka adalah musuh Mars, jadi mereka mencoba mengganggu susunan transportasi mereka. Setelah menghabiskan sebagian besar esensi vitalnya sebelumnya, Lily hampir tidak memiliki energi tersisa. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan energi pedang yang kuat itu. Untungnya, susunan transportasi itu memiliki penghalang pertahanannya sendiri, yang telah memblokir energi pedang itu untuknya. Kalau tidak, susunan itu pasti sudah lama hancur. Meski begitu, orang-orang di dalam barisan itu terlempar ke segala arah. Tak seorang pun berhasil tetap berdiri, dan mereka semua jatuh tersungkur ke tanah. Lily menyaksikan Suelin terbanting ke tanah tak jauh darinya. Dahinya membentur pembatas terowongan dan sedikit darah mengalir di wajahnya. Ia merasakan dadanya sesak karena sakit hati. "Sayang, kamu baik-baik saja," teriaknya pada Suelin. Suelin menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, sayang. Jaga dirimu baik-baik." Ruang di dalam terowongan interspatial agak besar dan, saat ini, semua orang terpisah. Jauh di planet Skyblade, gelombang energi pedang terus melesat. Layaknya hujan meteor, mereka menembus kehampaan dan langsung menghantam terowongan interspatial. Mereka meninggalkan jaringan retakan pada lapisan pelindung susunan tersebut. Lapisan itu bisa hancur kapan saja.
Hati King Fengli dipenuhi kekhawatiran. Anak anjing, katanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya. King Fengli, ia tersenyum pahit dan berkata, guru yang menyerang terowongan interspatial kita kemungkinan besar berasal dari alam Raja Roh. Hanya dengan kekuatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah terowongan interspatial runtuh, kita semua akan terkubur dalam turbulensi kosmik. Hati Li King Feng mencelos. Ia pikir anak anjing hitam akan menemukan solusi untuk kesulitan mereka. Namun sekarang, sepertinya anak anjing hitam pun kehabisan ide. Lagi pula, anak anjing hitam baru membangkitkan 10% kekuatan garis keturunannya. Ia masih sangat lemah. Li King Feng kemudian pergi untuk berbincang dengan Kaisar Malam Kegelapan dan Jiwa Naga Api. Ia berharap keduanya dapat memberikan jawaban atas masalahnya. Namun tanggapan Dark Knight Emperor adalah dia juga tidak punya solusi yang bagus. Saat ini, ia hanyalah jiwa yang terfragmentasi, dan ia bahkan tak bisa muncul di terowongan interspatial. Saat ia muncul, ia akan tercabik-cabik oleh turbulensi spasial. Ini bukan tempat yang aman bagi jiwa. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Li Qingshan adalah berdoa. Ia berdoa kepada para dewa alam semesta, berharap mereka dapat melindunginya dan mengizinkannya tiba di planet luar angkasa tingkat atas, Venus, dengan selamat. Retak, retak, retak. Penghalang di sekitar terowongan interspatial terus bergerak. Layaknya jaring laba-laba, retakan-retakan itu menyebar keluar. Retakan-retakan itu muncul satu demi satu, lalu dua, lalu tiga, dan empat. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Penghalang itu hampir runtuh. Selama tubuh mereka terpisah, mereka ditempatkan di posisi berbeda di terowongan interspatial. Jadi, mereka tak punya pilihan selain saling menatap, semuanya. Li Feng, Lin Sue, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tetua takdir, Qixuan Zhenren, pangeran Laut Timur, dan putri ketiga. Tiba-tiba, mata anak anjing hitam berbinar gembira. Ia mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke depan, berteriak, King Fengli, lihat. Di depan, Mars. Tunggu sebentar lagi, kita hampir sampai. Mendengar teriakan anak anjing hitam, mata Lili pun berbinar. Ia buru-buru melihat ke depan. Dan tepat saat Pupi berkata, di depan sana ada sebuah planet raksasa. Planet itu benar-benar besar, lebih dari 100 kali ukuran bumi. Dan di permukaannya, menyala cahaya merah. Bumi berwarna biru kristal, sedangkan planet ini berwarna merah tua. Bahkan atmosfernya pun berwarna merah, seluruh planet bagaikan matahari merah menyala. Meski berada jauh, King Fengli masih merasakan gelombang panas yang membakar. Tunggu, kita akan aman begitu sampai di Mars. Jantung Li Qingshan berdebar kencang saat ia bergumam berulang kali. Namun, segala sesuatunya jarang berjalan sesuai keinginan. Bertentangan dengan harapan Lili, tepat ketika mereka hampir mencapai atmosfer Mars, terowongan interspatial kembali dihantam oleh hantaman dari Sang Master di planet Pedang Langit. Pukulan terakhir ini sangat dahsyat. Energi bilah pedang, yang membentang seluas 10.000 km persegi, membelah terowongan interspatial dengan kekuatan dahsyat. Pukulan itu membelah terowongan menjadi dua bagian. King Fengli, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit berada di babak pertama. Suelin, pangeran Laut Timur, putri ketiga, tetua takdir, dan Qixuan Zhenren berada di babak selanjutnya. Bab 1589. Inti roh dilahap. Sayang. Raut putus asa terpancar di wajah cantik Suelin. Bulu matanya bergetar saat air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat bahwa King Fengli telah terpisah darinya dan berada di seberang terowongan, Suelin merasa hatinya sedikit hancur. Dia mengulurkan tangan porselennya ke arah King Fengli, tetapi terowongan interspatial telah terputus, usahanya sia-sia. Kedua ujung terowongan interspatial telah terpisah sepenuhnya, terbagi menjadi dua bagian seperti botol yang dipotong di tengahnya. Kekhawatiran dan ketakutan memenuhi mata King Fengli saat dia buru-buru mengulurkan tangannya ke arah telapak tangan Suelin yang terulur, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat menjangkaunya. Keduanya begitu dekat, tetapi turbulensi spasial di antara mereka justru memisahkan mereka sepenuhnya. Mereka bagaikan gembala sapi dan gadis penenun, sepasang kekasih yang bernasib sial dalam mitos klasik. Turbulensi spasial menyerbu ke arah mereka berdua, tangan King Fengli robek hingga berdarah, begitu pula tangan Suelin. Li King Feng berteriak pada mereka yang ada di seberang. Penatua takdir, Qixuan Zhenren. Cepat, lindungi Suelin. Atas perintah Lili, tetua takdir dan Qixuan Zhenren bergegas untuk memanfaatkan esensi vital mereka. Bersama-sama, mereka menciptakan serangkaian selubung energi pelindung berwarna putih, menghalangi turbulensi spasial untuk melindungi Suelin dari bahaya. Meski begitu, dengan turbulensi spasial yang tanpa henti menyerbu tabir energi, wajah tetua takdir dan Qixuan Zhenren mulai memucat.
Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga segera melepaskan tabir energi pertahanan putih mereka, melindungi King Feng Li dari serangan turbulensi spasial. Dengan terowongan interspatial yang terbelah dua, memisahkan kelompok di dalamnya, mereka semua jatuh ke atmosfer Mars. Tiba-tiba, seberkas energi pedang perak lain terbang dari planet pedang langit yang jauh. Energi itu melintasi ruang hampa dengan ketajaman yang luar biasa saat muncul tepat di hadapan Li King Feng. Pada saat terakhir, ular pemakan langit tiba-tiba menerjang maju, tubuhnya berubah menjadi siluet ular besar. Ular pemakan langit memanggil kekuatan garis keturunannya, leluhur ular kuno. Ia menghantam energi pedang putih, menangkis serangan mematikan Lili. Ledakan. Ular pemakan langit terpental. Darah menyembur dari mulutnya, lalu ia terbang turun ke tanah seperti komet yang jatuh. Ular pemakan langit, teriak Li King Feng, matanya penuh kesedihan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk mengalahkan semut-semut kehampaan sebelumnya, King Feng Li telah menghabiskan semua saripati vital dan energi rohnya. King Feng Li hanya bisa menatap saat ular pemakan langit, yang baru saja menyelamatkan hidupnya, terlempar ke atmosfer Mars. Energi pedang putih itu terus berdatangan. Dari planet pedang langit, sinar lain melesat ke arah Lili. Seolah-olah siapapun yang menyerangnya menyimpan dendam, tak mau berhenti sampai ia mati. Menghadapi bahaya, anak anjing hitam melesat dari sisi Lili. Ia ingin membantu Lili juga. Namun, Li King Feng mencengkeram ekor anak anjing hitam dengan erat. Kau tidak boleh pergi. Ia menyeret anak anjing hitam itu kembali, sambil berkata, kau akan bernasib sama dengan ular pemakan langit. Dia telah kehilangan ular pemakan langit, dia tidak ingin kehilangan anak anjing hitam juga. Kedua binatang dewa ini telah bersama King Feng Li sejak lama, ikatan di antara mereka begitu dalam. Cahaya putih itu datang, cepat dan tajam. Ia melesat dengan kecepatan lebih cepat daripada kilat, hampir seketika tiba di atas kepala Lili. Jika serangan itu mengenainya, Lili pasti akan terbelah dua. Meskipun ia memiliki tubuh api penyucian fana, mustahil baginya untuk menggunakannya saat ini. Ini adalah hantaman lain dari pedang seorang master alam Raja Roh, tak seorang pun mampu menangkisnya, kecuali jika King Feng Li mencapai alam Raja Roh juga. Melihat bahwa Li King Feng akan dibunuh oleh energi pedang yang kuat, raut wajah Suelin yang halus dipenuhi kengerian. Ia meneriakkan namanya, bersiap untuk berlari ke arahnya. Namun, ia terjebak di dalam selubung energi pelindung putih milik tetua takdir, tak mampu bergerak maju. Di sekeliling mereka, turbulensi spasial menyelimuti. Jika ia keluar, ia akan tercabik-cabik. Mengusir. Tiba-tiba, seberkas energi pedang merah melesat dari Mars. Sinar merah itu melesat dengan kecepatan luar biasa, dan seketika muncul di hadapan energi pedang putih. Energi itu bertabrakan dengan energi putih, memancarkan ledakan dahsyat, dan menghalangi jalannya, mencegahnya mendekati Li. Kaisar Pedang Langit, sebuah suara yang angkuh dan berwibawa terdengar dari Mars di bawah. Kau adalah Kaisar Planet Pedang Langit. Kau tak berhak mengganggu Mars kami. Sebuah suara dingin menjawab dari planet Pedang Langit. King Feng Li membunuh muridku, Wu Dijin. Demi menghormatimu, aku akan membiarkannya hidup hari ini. Aku akan membunuhnya lain kali. Setelah itu, suara itu menghilang. Seketika, suara arogan dari Mars itu pun menghilang. Seolah-olah tak pernah ada. Pada saat yang sama, di permukaan Mars di bawah mereka, muncul 6 sinar cahaya putih. Mereka menyelimuti Lili, anak anjing hitam, Suelin, tetua takdir, Kixuan Zhenren, pangeran Laut Timur, dan putri ketiga. Mereka pun terbawa ke suatu tempat yang tak diketahui. Namun, masing-masing dari 6 sinar cahaya itu melesat ke arah yang berbeda, timur, barat, utara, dan selatan. Hanya Li dan anak anjing hitam yang menuju ke arah yang sama. Lili melihat bayangan-bayangan itu sebelum pandangannya kabur. Ada kilatan cahaya putih, lalu ia terbungkus dalam bola energi. Bola energi ini seperti susunan transportasi, membawanya langsung ke suatu lorong yang tidak diketahui. Tak jauh darinya, ada anak anjing hitam. Selain itu, ia tak bisa melihat siapapun, mereka semua telah diarahkan ke arah lain. Oh, tidak. Wajah Li King Feng memucat, sedikit ketakutan muncul di matanya. Cahaya putih ini sedang menguras kekuatan spiritual dan esensi vitalku. Li King Feng awalnya mengira cahaya putih yang muncul adalah hal yang baik. Ia tidak menyangka akan ada kekuatan penghisap yang dahsyat dari bola cahaya putih itu. Kekuatan itu melahap esensi dan kekuatan vital yang tersisa di tubuhnya. Li Feng berada di alam kaisar roh tingkat ke-7, dan inti roh kelas kaisar telah terbentuk di tubuhnya. Namun, inti roh tersebut telah ditelan oleh cahaya putih, dan ia kini hanyalah manusia biasa. Sialan! Kalau aku cuma manusia biasa, di dunia asing ini, bukankah aku akan seperti orang mati yang berjalan? Pikiran itu membuat Li King Feng ketakutan. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan melahap yang terkandung dalam cahaya putih itu terlalu dahsyat. Kekuatan seorang penguasa alam Raja Roh lah yang melahap kekuatannya.
King Feng tidak bisa menghentikannya dan tidak bisa melawan. Yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkan inti roh kelas kaisarnya dilahap. Bukan hanya King Feng Li, bahkan inti iblis Black Puppy pun termakan oleh cahaya putih. Kupikir Kaisar Api Merah Tua sedang menyelamatkanku, tapi siapa sangka dia ingin melahap inti rohku, gerutu Li King Feng dalam hati. Ia sangat marah, tetapi tak berdaya. Sekarang Li King Feng mengerti segalanya. Baik Kaisar Pedang Langit dari planet Pedang Langit maupun Kaisar Api Merah dari Mars, keduanya tidak bermaksud baik. Bagi mereka, dia tidak berarti apa-apa, hanya seseorang yang bisa mereka intimidasi sesuka hati. King Feng Li bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, dia pasti akan membalas dendam. Bab 1590. Mendaki planet tingkat tinggi. King Feng Li tidak merasakan adanya waktu di terowongan interspatial. Setelah entah berapa lama, bola cahaya putih itu menghilang, dan dia menyadari bahwa dia telah tiba di suatu tempat. King Feng Li mengangkat kepalanya, dan menyadari bahwa dia berada di atas daratan tak dikenal yang memancarkan panas. Dia menyentuh tanah dengan tangan ini, dia pastinya sudah tidak berada di bumi lagi. Merinding tiba-tiba merayapi tubuh King Feng Li saat dia melihat sekelompok orang di depannya, semuanya menatapnya. Pria dan wanita ini semuanya masih sangat muda, berusia belasan atau 20-an. Masing-masing tampak muda dan energik. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda-beda, sebagian mengenakan jubah putih dengan pola bilah pisau yang dijahit, sementara yang lain mengenakan jubah perak dengan anak panah perak atau jubah hitam dengan anak panah. Ada sekitar 100 orang di sana. Esensi vital dan energi spiritual Li telah lenyap, dan saat itu ia hanyalah manusia biasa. Ditatap oleh lebih dari 100 orang membuatnya sangat khawatir. Lihat, dia pengemis. Lihat pakaiannya yang compang camping, aku penasaran dari mana dia berasal. Aku berani bertaruh apapun bahwa dia berasal dari planet tingkat rendah, lihat saja pakaiannya yang compang camping dan luka-luka di tubuhnya. Tidakkah kau sadari bahwa tidak ada esensi vital yang terpancar dari dirinya? Jika dia bukan seorang kultivator, bagaimana dia bisa sampai di sini? Ya, aneh, bagaimana seseorang yang tidak memiliki esensi vital bisa dipindahkan melalui susunan teleportasi? Para pemuda yang penasaran itu berbincang satu sama lain sambil menunjuk-nunjuk ke arah King Feng Li dengan jari mereka, seakan-akan dia adalah sejenis binatang buas. Lili memutar bola matanya dengan ekspresi muram. Dia berada di tingkat ketujuh alam Kaisar Roh dan sangat kuat. Siapa sangka Kaisar Planet Pedang Langit akan menyerangnya dan membelah terowongan ruang angkasa. Kemudian, untuk memperburuk keadaan, cahaya putih menelan inti roh King Feng Li, melucuti semua kekuatannya. King Feng Li menjadi sedikit marah saat memikirkan ini. Dia tahu bahwa Kaisar Api Merah, penguasa planet ini, telah melahap inti rohnya. Jadi, betapapun marahnya dia, tak banyak yang bisa dia lakukan saat ini. Setelah dia naik level ke alam Raja Roh, dia akan bisa membalas dendam dengan membunuh Kaisar Api Merah. Jika tidak, dia mungkin akan dibunuh jika dia membicarakan hal seperti ini kepada orang lain. King Feng Li tetap menutup mulutnya dan menatap balik ke arah para kultivator itu. Dia tahu bahwa semua orang di planet tingkat tinggi ini berasal dari planet lain, baik planet tingkat rendah maupun planet tingkat menengah. Setiap tahun, planet tingkat tinggi akan menerima murid dari planet tingkat rendah. Kemarilah, pengemis, kata seorang pria parubaya yang gemuk kepada Li Qingshan dengan cemberut. Lili melihat sekeliling. Menyadari tidak ada orang lain di sekitarnya, ia bertanya, apakah kau sedang berbicara denganku? Kemarahan muncul di wajah pria parubaya yang gemuk itu atas pertanyaan Li Qingfeng. Ia berteriak, tentu saja aku memanggilmu, pengemis. Kemarilah. Hal ini membuat King Feng Li marah, dan dia merasakan dorongan untuk mencabut pedang Kaisar Api dari cincin interspatialnya dan memberi pelajaran kepada pria gemuk yang menjadi bosnya. Lalu, dia ingat bahwa dia tidak punya tenaga lagi di tubuhnya, sambil tersenyum canggung, dia berjalan dengan enggan. King Feng Li menyadari bahwa tanpa kekuatannya, dia tidak sebanding dengan pria gemuk di depannya. Pria ini jelas seorang kultivator yang sangat kuat dan bertanggung jawab di sini. Jika Li King Feng tidak mendengarkannya, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Dia diam-diam memutuskan bahwa begitu keterampilannya meningkat, dia akan kembali dan memberi pelajaran pada pria gemuk ini. Hai, senior, ada yang bisa saya bantu? Li King Feng menghampiri pria parubaya itu dan membungkuk sedikit. Li King Feng sopan dan tenang, tetapi pria itu tidak peduli. Ia berkata dengan dingin, dari planet mana kau berasal, mengapa kau tidak memiliki esensi vital apapun, dan mengapa pakaianmu compang camping? Li Qingshan menjawab, saya berasal dari bumi dan diserang di sepanjang jalan, yang mengakibatkan saya kehilangan seluruh esensi vital saya. Bumi. Alis pria parubaya yang gemuk itu berkerut karena terkejut mendengar kata-kata King Feng Li. Tentu saja dia tahu di mana bumi berada. Bumi adalah planet yang sangat kuat selama era kuno, tetapi diserbu oleh planet lain, yang mengakibatkan kematian semua makhluk abadi, orang suci, dan bahkan kaisar langitnya. Sejak saat itu, kondisi bumi mulai memburuk, menjadi planet tingkat rendah seperti sekarang.
Semua orang telah mengakui bahwa dalam ribuan tahun terakhir, tak seorang pun dari bumi pernah atau akan pernah mampu mencapai planet tingkat tinggi. Hal ini karena mereka yang berasal dari planet tingkat rendah harus memiliki setidaknya 5 batu vitalitas tingkat raja dan energi roh tingkat orang suci untuk mengaktifkan susunan tingkat raja. Jika orang suci tidak ada lagi di bumi, bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Li Qingfeng menyadari kebingungan pria parubaya itu, tetapi ia tidak menjawab. Ia tidak berniat memberitahu bahwa Kaisar Malam Kegelapan ada di dalam cincin interspatialnya. King Feng Li masih membutuhkan Kaisar Malam Kegelapan dan jiwa naga api untuk membantunya pulih dan naik level, itu adalah kartu terakhirnya di atas meja. Selama dia memiliki Kaisar Malam Kegelapan, King Feng Li yakin bahwa dia akan mampu mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak heran dia terlihat seperti pengemis, dia hanya orang biasa dari bumi. Tepat sekali, bumi tak lebih dari tempat yang tandus, liar, dan tandus. Siapa sangka setelah ribuan tahun, manusia bisa bangkit dari sana. Terus kenapa? Kita berada di daratan api merah Mars, planet tingkat tinggi. Orang biasa dari bumi pasti akan terbunuh. Sekitar 100 orang yang berkultivasi sendiri di sekitar King Feng semuanya mencibir saat mereka memandang rendah dirinya. Dari percakapan mereka, King Feng Li perlahan mulai memahami posisi canggung bumi. Ia tak pernah menyangka bahwa dalam milenium terakhir, tak seorang pun dari bumi selain dirinya yang berhasil mencapai planet tingkat tinggi. Bumi seakan runtuh dari kejayaannya. Namun, Lily tidak terlalu mempermasalahkannya dan tetap bangga menjadi orang bumi. Ia akan membuktikan kekuatan planetnya kepada orang-orang ini. Suatu hari, King Feng Li, sebagai manusia dari bumi, akan menjadi salah satu penguasa 3000 dunia besar. Guk, guk, tiba-tiba dia mendengar suara anjing merintih kesakitan. King Feng Li menoleh dan melihat anak anjing hitam tergeletak tidak jauh darinya, sambil berteriak kesakitan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.